Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ucapan ribuan terima kasih kepada pengurus majelis, Tuan Nazir, Tuan Imam, dan juga kepada semua pihak yang terbabit dalam penyelenggaraan majelis yang kita adakan pada malam hari ini. Sesuai dengan cadangan yang direncanakan, kita akan berbicara di seputar peristiwa yang tidak ada tandingannya dan juga dengan satu anugerah yang tidak dapat dinilai, baik itu dengan angka atau juga dengan penghormatan dan penghargaan yang Allah anugerahkan kepada Sayyiduna Rasulullah SAW, yang pada malam hari itu riwayat atau pendapat mengatakan pada bulan Ramadan, pendapat mengatakan pada bulan Rabiul Awal, pendapat mengatakan pada bulan Sya'ban. Namun kebanyakan daripada riwayat menyatakan itu adalah pada bulan Rajab dan bertepatan dengan malam 27. Itu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Di mana dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini sudah tidak mengikuti kanun jarak waktu, ukuran, dan juga dengan kemampuan. Tidak ada dengan ukuran jaraknya dan juga tidak ada dengan ukuran waktunya dalam jangka berapa lama, dalam jarak berapa jauh. Sebab tidak ada satu kemampuan yang mampu untuk menghitung jarak perjalanan yang ditempuh oleh baginda Nabi pada malam hari itu. Dan juga tidak ada yang mampu menghitung dengan kecepatan tempuh yang Nabi kita tempuh pada malam hari itu. Apakah dengan penggunaan bahasa kecepatan cahaya, kecepatan suara, kecepatan roket, peluru dan lain sebagainya. Bahasa kecepatan yang kita tahu itu tidak berjalan atau tidak digunakan pada malam hari itu. Begitu juga dengan jarak tempuh yang ditempuh oleh beliau. Kalau perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis itulah perjalanan 1 bulan pergi dan juga 1 bulan kembali, sebagaimana yang dinyatakan oleh mereka-mereka yang pada waktu kaum Quraisy mendapatkan informasi daripada Sayyidina Rasulullah SAW tentang perjalanan yang berlangsung. Tapi jarak antara langit dan bumi dan juga dengan langit-langit yang selanjutnya, jutaan planet-planet yang ada di angkasa lepas itu masih berada pada langit yang pertama. Sejauh berapa jarak antara langit dan bumi? Qil wa qal, ada yang mengatakan perjalanan 500 tahun. Itu dengan kecepatan yang seperti apa? Tidak ada ukuran yang mengukur secara pasti. Kemudian jarak antara langit yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai kepada Sidratul Muntaha, hatta qaba qausaini aw adna. Itu perjalanan yang tidak dapat diukur dengan kemampuan manusia. Jadi saya rasa tidak terlalu penting dengan kita membicarakan tentang rincian daripada perjalanan yang berlangsung daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan dengan baginda mengimami para nabi-nabi dan rasul pada malam hari itu. Kemudian mendapatkan 3 tawaran daripada jenis minuman. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan susu, dan yang ketiga dengan khamar. Kemudian dengan perjalanan berlangsung, langit yang pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam, langit yang kedua berjumpa dengan Nabiullah Yahya,
terus dengan langit-langit yang selanjutnya, dengan urutan dan juga dengan susunan para nabi-nabi yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, dengan Nabiullah Yusuf, dengan Nabiullah Yahya, dengan Nabiullah Idris, dengan Nabiullah Isa, dengan Nabiullah Musa, dan juga dengan Nabiullah Ibrahim pada langit yang ketujuh. Kemudian dengan kelanjutan daripada perjalanan beliau itu sampai kepada batasan yang dengan malaikat Jibril mengucapkan lau taqaddamta tarakta walau taqaddamtu lahtaraktu, kalau seandainya aku melangkah selangkah saja aku akan hangus, dan kalau seandainya Anda melangkah pada saat ketika Anda akan sampai kepada Sang Pencipta. Jadi perjalanan yang berlangsung pada malam hari itu, kalau dengan ukuran waktu, Sayyidatuna Ummu Hani radhiyallahu taala anha menceritakan sekembalinya baginda daripada perjalanan yang tidak dapat diukur dengan waktu dan juga dengan ukuran. Ternyata tempat pembaringan baginda Nabi kita itu sekembalinya beliau daripada perjalanan tersebut, tempat pembaringan baginda itu masih hangat. Itu kira-kira bagaimana dengan hitungan waktunya? Kalau pada waktu kita duduk di sini, saya duduk di sini sampai 1 jam, kemudian saya berdiri. Kalau seandainya selepas 5 menit, kesan bekas duduk kita itu sudah tidak akan terasa. Maknanya kita kembali sebelum 5 menit, mungkin dalam 2 menit atau juga dalam 1 menit, sehingga tempat duduk daripada kita tadi itu masih terasa hangat. Begitu gambaran yang disebutkan di dalam hadis. Perjalanan seterusnya, fa'auha ila abdihi ma'auha, Allah mewahyukan kepada baginda Nabi 50 kewajiban sembahyang yang pada malam hari itu ternyata hadiah utama selain daripada perjumpaan beliau dengan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana pendapat kebanyakan daripada ulama, ra'allahu jalla wa ala bi'ainai ra'sihi, Nabi kita melihat zat Allah yang Maha Agung dengan mata kepala beliau, bukan dengan mata hati dan juga bukan mimpi. Itu memang perjalanan sebagaimana dengan perjalanan di waktu kita sedar, yang dengan kita dapat melihat, dapat mendengar, dapat menyaksikan dan juga dapat mengamati dengan segala sesuatu yang berlaku dan juga dengan segala sesuatu yang nampak di sekeliling Baitul Maqdis, ataupun juga dengan perjalanan-perjalanan yang selanjutnya. Kemudian mundan mandir antara baginda Nabi dengan Nabiullah Musa, antara Nabiullah Musa dengan Allah Jalla wa'ala, bolak-balik, ulang-alik, sampai dengan kewajiban daripada 50 menjadi kepada 5. Itu secara ringkasnya tentang perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi pada malam hari ini kita ingin memetik beberapa intisari dan juga beberapa kejadian-kejadian yang ada hubung kaitnya dengan isu semasa, yang ada hubung kaitnya dengan perjalanan hidup kita, yang ada hubung kaitnya dengan masa depan kita masing-masing. Jadi yang pertama tadi sudah kita hubung kaitkan, tidak boleh dengan kita menggunakan akal, kita tidak boleh menggunakan rasional, yang dengan kita tidak boleh menggunakan bahasa logik atau bahasa logika untuk menanggapi, menanggulangi dan mengamati kejadian yang berlaku. Kejadian yang berlaku bermula dengan firman Allah yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya daripada Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan yang ditempuh 1 bulan pergi dan 1 bulan kembali. Karena oleh sebagian atau kebanyakan daripada mereka, kalau tidak semuanya, masih menggunakan bahasa jarak, masih menggunakan bahasa angka, masih menggunakan bahasa logik, masih menggunakan bahasa akal. Itu yang menyebabkan dengan mereka tidak percaya dengan kejadian yang berlaku. Rasional, kejadian tidak dapat dirasionalkan. Akal, kejadian tidak dapat kita akalkan. Logik, kejadian tidak dapat kita logikakan. Kenapa? Sebab itu tentang kuasa Allah Jalla wa'ala. Jadi begitulah juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham tidak paham, ibrah yang patut kita ambil. Pergerakan kita dalam sembahyang, begitu juga dengan ketentuan hukum hakam di waktu puasa, ketetapan hukum halal dan haram dalam ekonomi, jual beli, ijab kabul, akad nikah, talak cerai,
atau juga dengan hukum hakam yang seumpamanya, itu tidak dapat kita rasionalkan. Jadi dengan kita, sepatutnya dengan kita pasrah, sepatutnya dengan kita tafwid. Kenapa? Sebab siapa kita? Kalau kita ingin tahu tentang segala rahasia-rahasia Allah Jalla wa'ala, itu kalau pada saat dengan kita setara dengan yang membuat peraturan, setara dengan yang membuat undang-undang. JST nak komen saja sepanjang-panjangnya, sebab itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia. Sementara kalau pada itu dengan kita dihadapkan dengan aturan Allah Jalla wa'ala, ini dikerjakan, ini ditinggalkan, yang ini wajib, yang ini haram, yang ini makruh, yang ini harus. Kita tidak boleh ikut campur untuk mengomentari komen tentang ketetapan hukum hakam yang seperti itu. Kenapa? Sebab itu datangnya daripada Sang Pencipta, yang dengan kita dapat mengamati kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau dengan seumpama sehelai kain ini saja, ternyata pandangan kita sudah tidak boleh menembus jarak ukuran kira-kira dalam 5-60 meter, kita sudah tidak boleh mendengar. Kemampuan tangan kita bergerak, kemampuan kaki kita melangkah, kemampuan mulut kita bersuara dan juga makan dan minum, kemampuan mata kita melihat, kemampuan telinga kita mendengar, kemampuan pergerakan dengan satu persatu daripada anggota tubuh, semuanya mempunyai batasan-batasan tersendiri. Begitulah juga dengan kemampuan otak kita berpikir, kemampuan untuk kita mengamat dan juga untuk kita mencerna sesuatu, kemampuan yang serba terhad. Kalau tidak terhad pun akan terhad dengan leluasa umur yang Allah bagikan. Jadi apakah kira-kira dengan logiknya kamu, apakah kira-kira dengan rasionalnya Anda, apakah kira dengan akal pemikirannya seorang pemimpin yang pada saat ketika ingin mengenal pasti tentang hikmat-hikmatnya, kenapa diharamkan, kenapa diwajibkan, kenapa dilarang, kenapa terkutuk, kenapa begitu dan juga kenapa begini. Kenapa dengan kita tidak diberikan kemampuan untuk kita memahaminya? Sebab karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Yang mempunyai kemampuan mutlak tanpa ada batasannya, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan dengan hikmah yang pertama daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan yang memakan jarak waktu dan juga dengan jarak tempuh yang tidak dapat dirasionalkan dan juga yang tidak dapat dihitung. Mudah-mudahan dengan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj dan juga dengan kejadian tersebut, itu akan semakin memantapkan iman dan keyakinan kita, yang walaupun aku tidak mengerti, yang walaupun aku tidak paham, yang walaupun aku tidak dapat mengamat, tapi di balik daripada segala perkara tadi itu, di sana terdapat 1000 rahasia, 1001 rahasia Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, Masya Allah, Tabarakallah, dengan perjalanan yang ditempuh dan juga dengan kejadian yang berlaku baru-baru ini, dia baru sebenarnya benar-benar perkara lama. Ada orang yang mempertikaikan, mempermasalahkan tentang perhimpunan secara yaqadhah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Mungkinkah dengan kita berjumpa dengan orang yang sudah mati? Mungkinkah dengan kita berbual-bual dengan seseorang yang sudah meninggal dunia sejak pada beberapa tahun yang lalu? Yang banyak dibahas dan juga yang banyak dibicarakan tentang perhimpunan atau pertemuan dengan baginda Nabi secara yaqadhah. Diceritakan dengan ceramahnya, dengan pengajiannya, ceramahnya, tausiahnya. Terus ada pertanyaan ditanyakan tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan. Ternyata dengan sang kiai atau tu guru Maulana Habib atau dengan salah seorang daripada ulama tadi itu menundukkan pandangan dalam beberapa saat kemudian, ternyata memberikan jawaban secara pasti tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan, bahwasanya hadis itu sahih, dan beliau menyatakan, aku telah menanyakannya langsung kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Ini bagaimana kira-kira? Apakah ada orang-orang yang seperti itu yang boleh berkumpul dengan baginda Nabi yang telah meninggal dunia
sejak pada beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi kalau dengan hitungan waktu tidak kurang daripada dalam 1426 tahun kita telah ditinggalkan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi mungkinkah kira-kira akan berlaku perhimpunan secara yaqadhah, yang dengan kita bertanya langsung, yang dengan kita boleh menatap, yang dengan kita boleh berpual-pual? Itu yang dipermasalahkan oleh mereka-mereka, sehingga perkara yang tidak sepatutnya dengan kita memponis kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita katakan sesat. Kenapa? Sebab ini perbualan dan perbincangan yang telah dibahas oleh ulama-ulama kita dahulu, yang mendapatkan tanggapan serius di kalangan ulama-ulama ahli suluk, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan dan juga berdasarkan dengan kejadian yang berlaku. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, fasayarani fil yaqadhah, dia akan melihat aku di dalam jaga. Apa maknanya di dalam yaqadhah? Dalam jaga artinya sedar. Artinya dengan kita boleh menatap, artinya dengan kita boleh melihat, artinya dengan kita boleh berkomunikasi dengan baginda Nabi, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Ikut penafsiran yang kedua daripada ulama, makna fasayarani fil yaqadhah itu kepada orang-orang yang semasa dengan aku, yang pada saat Nabi kita masih hidup. Mungkin dia bermimpi melihat Rasulullah pada waktu dia di Taif, mungkin juga pada waktu dia di Mekah, mungkin juga pada waktu dia berada di Baitul Maqdis, berada di Syam, berada di Irak, berada di Baghdad. Maka saat ketika Nabi kita masih hidup, pasti dan pasti yang dengan orang tersebut akan bertemu, akan berjumpa secara jaga, akan bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Ahbabana fillah, sebelum saya teruskan, saya mau santai dulu, tapi jangan tidur. Simpang dari tajuk. Nama mana kita duduk di masjid? Apakah sepanjang waktu kita beriktikaf di masjid? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita berubudiyah kepada Allah? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk sehingga dengan kita dipanggil untuk menjadi tetamu istimewa? Pun juga tidak. Mungkin lebih banyak kita di pasar malam, mungkin lebih banyak kita di rumah, mungkin lebih banyak kita dengan urusan, mungkin lebih banyak kita dengan kesibukan, mungkin lebih banyak kita dengan anak, mungkin lebih banyak kita dengan pejabat atau juga dengan office, mungkin lebih banyak kita dengan kesibukan masing-masing, mungkin lebih banyak kita dengan makanan dan minuman, mungkin lebih banyak kita dengan problem-problem yang kita hadapi. Jadi detik-detik waktu kita seperti waktu kita sekarang ini di pengajian di rumah Allah Jalla wa'ala, itu kalau dengan hitungannya peratusnya hanya sesaat waktu kalau dibandingkan dengan waktu-waktu yang kita gunakan untuk urusan-urusan yang lain. Maka bagaimana secara logik dan juga secara adil dan bijaknya, yang kalau pada waktu kita sudah dijemput, yang kalau pada waktu dengan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, yang kalau pada saat dengan kita diberikan kemudahan untuk kita menjadi tetamu istimewa bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita mampu untuk menunjukkan kelayakan kita, sopan santun kita, kewajaran kita, ataupun juga kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita di saat dengan kita dijemput untuk menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil baca Quran, mata tengok sana tengok sini, badan gerak sana gerak sini, atau juga dengan hadap kita tidak menentu,
itu kita katakan rasa tidak patut untuk orang menyembah Allah dengan pergerakan dan juga dengan cara yang semacam itu. Kenapa? Sebab yang paham, yang mengerti, dan juga yang dapat mengamat dan juga yang dapat menikmati segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada makhluk atau kepada manusia, itu adalah manusia yang paling mampu, yang paling boleh, yang paling wajar, yang paling layak untuk mendapatkan kehormatan Allah itu adalah manusia. Maka manusia sepatutnya menunjukkan kelayakanku untuk aku menjadi hamba Allah, kelayakan untuk aku menjadi orang yang istimewa, kelayakan untuk menjadi kumpulan yang difirmankan di dalam firman Allah yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah merupakan sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, yang terbaik dengan akidahnya, yang terbaik dengan pemikirannya, yang terbaik dengan pergaulannya, yang terbaik dengan muamalahnya, yang terbaik dengan penampilannya, yang terbaik dengan pakaiannya, yang terbaik dengan tingkah lakunya, perangainya, kehidupannya, keberadaannya, duduk dan berdirinya, rehat dan santainya, bangun dan berjalannya. Kalau tidak patut untuk kita mendapatkan kehormatan tersebut. Kenapa? Sebab memanglah kita buktikan kita telah mendapatkan bermacam-macam bentuk penghormatan dan kemuliaan daripada Allah. Maka menumpang dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tadi itu, sewajarnya lah dengan kita menunjukkan sebahagian daripada kebaikan-kebaikan yang tersemat ada pada diri kita masing-masing. Yang kalau seandainya dilihat oleh para malaikat, yang kalau seandainya dilihat oleh makhluk-makhluk seumpama jin, ataupun juga dengan makhluk-makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, ataupun juga dilihat oleh semua makhluk-makhluk yang hidup di sekeliling kita, peradabannya, perilakunya, perangainya, duduknya, sopan santunnya, masya Allah, tabarakallah. Mungkin mereka katakan bebalui, badan sesuai, wajar kalau dengan manusia mendapatkan penghormatan yang seperti itu daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dengan manusia di tempat yang walaupun sederhana, Masjid Al-Ikhwaniyah, yang walaupun masjidnya tidak sebesar masjid negeri atau negara, yang walaupun masjidnya tidak semahal masjid besi, yang walaupun dengan masjidnya tidak sebesar Masjidil Haram dan Nabawi, tapi macam manapun tetap dia merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kita sekarang ini bersama kumpulan yang terpilih, bersama kumpulan yang paling mulia juga setelah manusia di sisi Allah Jalla wa'ala, itulah dengan kumpulan para al-malaikatul kiram. Jadi ini suatu hal yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita-kita, yang pada waktu dengan kita dipilih Allah untuk datang ke masjid, untuk sembahyang berjamaah, untuk kita beriktikaf, untuk kita mengabdikan diri, mengobodiakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan kita kadang-kadang kita bersikap secara tidak bijak. Sopan santunnya kalau dengan makhluk, segan dan sopannya tuh kalau dengan makhluk, kalau dengan menteri, kalau dengan gubernur, kalau dengan atasan, kalau dengan ketua pengarah. Mana sopan santunnya yang seperti itu kalau seketika kita berada di rumah Allah? Tuh kaki dihunjurkan santai sekali, tuh sana juga kaki dihunjurkan santai sekali. Kenapa kita tidak melakukan sikap yang rasional, yang kalau pada waktu kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala, tata tertib peradaban kita memang patut. Kau sembelih aku tidak masalah, kau makan aku tidak problem, kau minum, kau pakai, kau gunakan, kau manfaatkan, kau kendarai, semuanya makhluk-makhluk ciptaan Allah adalah untuk manusia. Tapi kenapa manusia tidak menunjukkan kesopatannya, kesopanan kebaikannya di hadapan Allah Jalla wa'ala? Itu kita sematkan di dalam hati, supaya dengan peradaban baginda yang tinggi di depan para sahabat, sehingga dengan peradaban baginda yang sopan santun di hadapan para malaikat, sehingga dengan sopan santun Sayyidul Awwalin wal Akhirin, itu juga tersemat dalam kehidupan kita.
pada waktu dengan kita dijemput untuk menjadi tetamu istimewa yang balasannya daripada Allah itu adalah rahmah, maghfirah dan surga yang abadi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini untuk memancing seumpama Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Utbah, Rabi'ah dan juga dengan kuah-kuah Quraisy lainnya. Kenapa ke Baitul Maqdis yang dengan mereka tahu? Baginda Nabi tidak pernah sampai ke Baitul Maqdis yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa di malam hari dalam suasana yang gelap gelita? Bukan pada malam yang ke-13, bukan pada malam yang ke-15. Kalau pada malam yang ke-15 suasana terang benderang yang dengan kita dapat melihat dan juga dapat mengamat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati suasana dan keadaan di sekelilingnya dengan adanya kubur para nabi-nabi dan rasul dan juga dengan kuburan para orang-orang yang terpilih di kalangan umat-umat yang terdahulu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sebelum adanya WhatsApp, sebelum adanya handphone, sebelum adanya kamera, sebelum adanya pesawat, sebelum adanya teknologi canggih, ternyata dengan baginda telah diperlihatkan oleh Allah Jalla wa Ala ayatina, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Jadi dengan pertanyaan yang pertama, kenapa ke Baitul Maqdis? Pertanyaan yang kedua, kenapa di waktu malam? Justru di malam hari yang gelap gelita pada malam yang ke-27. Ini untuk membuka minda, ini untuk membuka wawasan supaya dengan mereka boleh mengamat dan juga boleh berpikir. Macam mana kalau dengan baginda boleh menjawab pertanyaan kita secara detail? Setanah Baitul Maqdis, kalau memang benar, kalau memang betul, kalau memang benaran dengan Anda telah diperjalankan Allah daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, coba tolong sebutkan bentuknya, coraknya, modelnya, lokasinya, lingkungannya, keadaannya kepada kami. Jadi dalam bahasa hadis sumajulya, kemudian Allah nampakkan dengan parabola tidak, dengan astro tidak, dengan stelet tidak, dengan kuasa Allah Jalla wa Ala. Nanti kita katakan pintunya, tingkapnya, lingkungannya, keadaannya, depannya, sampingnya secara terperinci. Mereka jadi kaget dan juga menjadi aneh dan heran. Macam mana dengan baginda yang diperjalankan ke sana di waktu malam yang gelap gelita, yang tidak pernah langsung datang ke situ, ternyata boleh menceritakan secara pasti dan tepat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Shadaqta, betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Jadi dengan cerita, Masya Allah, tabarakallah, yang pada penghujung daripada pertanyaan mereka itu tidak penting. Yang paling penting sekarang adalah kafilah perdagangan kami. Nabi kita bersabda, kalau kafilah dagang yang dipertanyakan oleh kalian, aku terjumpa mereka di lokasi mana, di tempat mana, pada hari apa. Nabi kita tentukan hari, jam dan detik kalian atau juga dengan kafilah dagang tersebut akan sampai ke tanah suci Mekah. Pakat tunggu. Tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp. Nanti kita tidak menggunakan peralatan komunikasi canggih, tapi kecanggihan yang Nabi kita gunakan, peralatan komunikasi yang Nabi kita miliki, itu daripada Sang Pencipta yang memberikan akal pemikiran dan kehebatan kepada manusia. Dua buah kipas ini di antara daripada asbab utama yang menganggurkan kipas-kipas kecil yang ada di tiang. Nganggur, dia gara-gara karena dengan teknologi kipas yang kalau pada beberapa tahun yang lalu kita belum pernah menggunakannya, kita gunakan sekarang ini. Maksud saya sejak dalam beberapa tahun terakhir ini, toh kira-kira kemampuan apa yang dengan kita mampu untuk membuat kipas yang sebesar ini dengan jetnya, dengan kipasan pesawat terbang.
ataupun juga dengan kameranya yang dengan kita boleh menangkap gambar seseorang. Masya Allah, tabarakallah, teknologi canggihnya, peralatan komunikasinya, transportasinya, yang walaupun itu kereta punya kemampuan untuk berjalan, untuk menempuh jarak dalam hitungan yang lebih cepat, tapi seketika karena kita tidak tahu jalan, akhirnya kita datang terlambat. Kita potong semuanya. Tapi karena tidak tahu jalan, akhirnya kita mengatakan masbuk saja. Jadi saya terpikir, ini masih berada di planet bumi. Planet bumi ini merupakan planet yang paling kecil kalau dibandingkan dengan planet-planet lainnya, dibandingkan dengan bintang, dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan matahari. Ini baru planet yang ada di dunia. Coba kira-kira dengan luasnya, lebarnya yang tidak dapat diukur, dengan kemampuan otak mengukur tentang keadaan akhirat itu seperti apa. Kalau untuk menuju jalan ceras saja, ternyata pusing-pusing dan itu naik jembatan, turun jembatan, pusing sana pusing sini. Ya alhamdulillah karena ada kawan kita yang membantu, yang pada akhirnya sampai juga kita kembali. Itu dengan GPS. Dia pun kadang-kadang nyanyuk juga. Kadang-kadang takut tengok jembatan ada apa juga kan bimbang. Belok kanan kah, belok kiri kah? Kona kanan kah, kona kiri kah? Kadang-kadang pada saat ketika di perapatan jalan ada simpang 3, kanan, kiri, lurus. Dia senyap di situ. Tak bagi arahan kepada kita. Dia tak bagi arahan, tak bagi panduan. Bagus. Daripada dia menyesatkan kita, sikap GPS itu sangat bijaksana. Jadi kalau pada waktu dia tidak pasti, dia tak nak bagi arahan, dia tak nak bagi fatwa. Manusia sekarang tak pasti lagi sudah keluarkan fatwa halal dan haram. Tak jelas dengan permasalahannya sudah mengeluarkan fatwa sesat dan yang seumpamanya. GPS lebih bijak. Kalau saat ketika dia bimbang, dia senyap. Seakan-akan dia beramal dengan hadis, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara-perkara yang kau ragukan kepada perkara-perkara yang tidak kau ragui. Atau juga Nabi kita bersabda, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Antara halal dan haram itu terdapat perkara-perkara mutasyabih yang tidak dapat kita pastikan kedudukan hukum hakamnya. Kita dengari dan kita sahut dalam waktu yang sama lantunan azan Isya terlebih dahulu, dan saya buka peluang selebar-lebarnya untuk soalan nanti di penghujung daripada majelis kita. Dan sebagaimana yang kita harapkan tadi, dan tadi sudah diingatkan sama pengurus majelis, kita ingin menunjukkan kebeningan kita, ketenangan kita, kehusuan kita, adab-adab dan sopan santun kita pada waktu kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Allah maha mengetahui. Duduk sopan Allah tengok, duduk tidak keru-keruan pun juga Allah tengok. Tapi jangan sampai sopan santunnya hanya kepada makhluk. Kalau dengan bahasa cemburu, Allah akan cemburu. Hei awak, cuman hanya hormatnya kepada makhluk. Jasa apa makhluk yang bagikan kamu tunjangan gaji? Jasa apa yang diberikan kepada anda sehingga dengan kamu hormat dan sopan dengan pakaianmu, dudukmu, sampai kamu tidak berani menghujurkan kaki di hadapannya? Dia bagi kamu makan? Tidak. Dia bagi kamu kesehatan? Tidak. Dia bagikan kamu umur? Tidak. Kepada dia kamu akan kembali? Tidak. Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tuh kalau sematkan dalam kepala, insya Allah tidak kelihatan orang duduk santai hunjur kaki ke arah kiblat, atau santai duduk di hadapan orang-orang yang lebih tua, yang lebih dewasa. Dan di malam di Masjid Ridwan saya katakan, kalau benda itu tersemat di dalam hati, siapa tahu mungkin yang jenggotan, mungkin yang kurus, mungkin yang kerdil, mungkin yang gemuk, mungkin juga yang tinggi, mungkin yang hodoh.
justru itu orang yang paling dekat di sisi Allah. Mungkin dia yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Mungkin dia yang akan memberikan bantuan menyelamatkan kita di padang mahsyar. Jadi kalau semacam itu, sewajarnya lah dengan kita sebagai insan, sebaik-baik manusia dan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mendapatkan berbagai kemuliaan, untuk kita saling hormat, menghormati, menghargai, dan juga memuliakan tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia di sisi Allah. Azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sebagaimana dengan perjalanan yang disebutkan, setelah Nabi kita sampai ke Baitul Maqdis, Nabi kita bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul. Itu ceritanya. Apakah pertemuan pada malam hari itu secara mimpi? Tidak. Secara pasti iya. Jaga, betul. Nabi kita berbuat-buat dan juga berbincang-bincang dengan mereka. Tadi sudah kita permasalahkan tentang berhimpun dengan baginda secara yaqadhah, sehingga sampai ada kumpulan-kumpulan tertentu menyesatkan orang-orang yang didakwa atau yang mendakwa atau di kalangan salafun as-saleh yang menyatakan pernah berjumpa dengan baginda secara yaqadhah. Itu berada di bawah kuasa Allah Jalla wa'ala, Allah yang maha berkehendak dengan segala-galanya. Nabiullah Adam dah meninggal, Nabiullah Musa dah meninggal, Nabiullah Yahya sudah meninggal, Nabiullah Idris sudah meninggal pada langit yang keempat, Nabiullah Yusuf pun juga sudah meninggal. Hampir dapat kita pastikan tidak ada seorang pun daripada para nabi-nabi dan rasul yang hidup selain daripada Nabiullah Isa alaihissalam barrafahullahu ilaihi, yang telah diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Ternyata pada malam hari itu Nabi kita mengimami mereka semuanya. Ini kira-kira apakah hanya sekedar mimpi, khayalan daripada baginda? Tidak. Sebab kalau dengan kejadian pada malam hari itu berupa mimpi dan khayalan, maka dengan sesiapapun boleh menghayalkannya, maka dengan sesiapapun juga boleh memimpikannya. Mereka tidak akan komplain, mereka tidak akan memprotes dengan kejadian yang berlaku, sampai kejadian itu menggoncang iman dan akidah sebagian daripada kaum muslimun. Kenapa? Sebab pada saat ketika itu bahasa akal, bahasa rasional, atau juga dengan kanun jarak, tempat, atau juga dengan jarak tempuh, atau juga dengan jarak waktu, hitungan masa, itu ternyata sudah tidak aktif. Kenapa? Sebab yang berbicara saat ketika itulah kudrat kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Jadi ulama mengatakan ini sebagai satu bukti, mungkin saja dengan seseorang bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul atau berjumpa dengan baginda Nabi secara yang qadha. Sebab pertemuan baginda Nabi di langit yang pertama dengan Nabiullah Adam dengan ucapan marhaban bin nabiyyi saleh wal ibni saleh, selamat datang kepada anak yang saleh dan juga dengan nabi yang saleh, ucapan selamat daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi serahkan supaya dengan kita mudah kita menerima hakikat dan makna daripada hadis yang diriwayatkan, fasayarani fil yaqadhah, orang yang bermimpi dengan aku akan melihat aku secara jaga. Ada yang menafsirkan akan melihat aku secara jaga, maknanya takwil, tafsiran daripada mimpi yang dimimpikannya. Ada pendapat kedua daripada ulama khusus kepada zaman para sahabat yang pada itu dengan baginda masih hidup. Ada pendapat yang ketiga daripada ulama, itu bukan merupakan satu perkara yang mustahil. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada perjalanan malam hari itu ada dua perkara, atau ada pada dua tempat yang dengan baginda ditransitkan, diberhentikan. Kalau kita istilahkan dengan R&R boleh juga. Yang bagi Nabi disuruh untuk sembahyang di sana, tidak ada nas yang menyatakan itu adalah perintah Allah.
tapi dengan malaikat Jibril menyarankan kepada baginda Nabi untuk sembahyang 2 rakaat di sebuah tempat yang disebut dengan Bait Laham. Bait Laham, tempat kelahiran Nabiullah Isa. Yang kedua Tur Sina, tempat munajat Nabiullah Musa alaihissalam. Ini ada hubungannya dengan isu semasa. Apa dia dengan isu semasa? Mereka beranggapan tidak boleh dengan kita menambah-nambah ibadah. Macam mana dengan tahlil, macam mana dengan maulidan, macam mana dengan perayaan-perayaan Al-Isra wal Mi'raj, ma'al hijrah, atau juga peristiwa perang Badar yang pertama pada tahun yang kedua, atau juga dengan memperingati hari-hari bersejarah seumpamanya. Mesti fatwa dan pandangan daripada mereka, satu dikatakan itu bid'ah, yang kedua disesatkan orang-orang yang terbabit melakukannya. Sekarang dengan Sayyidina Rasulullah, tasyri' itu dengan siapa? Yang menetapkan hukum hakam itu adalah Allah. Yang menyampaikan hukum hakam itu adalah Sayyidina Rasulullah. Malaikat Jibril menyarankan, "Shalliha huna." Sembahyanglah kamu di sini. Nabi kita sembahyang 2 rakaat di sana atas saran dan cadangan daripada malaikat Jibril. Sepertinya itu sebagai satu panduan kepada kita, asalkan perkara baru yang masih tercakupi dengan ketetapan hukum hakam, yang terpayungi dengan dalil Al-Quran dan hadis, atau juga dengan ijma, asalkan dia merupakan satu perkara yang elok, satu perkara yang terpuji, satu perkara yang baik, satu perkara yang maslahat, maka tidak sewajarnya kita katakan itu bid'ah, ataupun juga tidak boleh kita melakukannya. Dari mana kita tahu? Dengar terlebih dahulu. Jangan membabi buta komplain saja, tapi tidak mau mendengar dalil daripada orang-orang yang tidak sependapat, berasa selalu saja berada dalam kebenaran, sedangkan dia bukan Nabi dan juga bukan Rasul, sedangkan dia bukan daripada kumpulan yang maksum, yang mendapatkan garansi atau juga jaminan daripada Allah, yang kalau pada saat dengan mereka yang menetapkan hukum hakam berarti mutlak kebenarannya. Tidak, mereka bukan daripada kumpulan yang seperti itu. Itu hanya kepada para nabi-nabi dan rasul. Perkara ini ijtihadi, maka berlapang dadalah kita dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nabi kita sembahyang. Coba kalau pada waktu kita pergi ke Mekah, ditulis dengan bahasa Urdu, ditulis dengan bahasa Inggris, ditulis dengan bahasa Indonesia, ditulis dengan bahasa Jawa, ditulis dengan bahasa lainnya, dinyatakan tidak boleh sembarang doa, tidak boleh sembarang ibadah. Di mana? Seperti di Jabal Nur, seperti di Jabal Sur, banyak tulisan-tulisan tertera di sana, larangan-larangan daripada mereka. Jemaah haji kita saat ketika sejarah ke mana? Sejarah ke Jabal Rahmah di Arafah, naik gunung, yang sudah sampai ke sana, naik. Ada satu lokasi, satu tempat tinggi di atas, ramai orang yang sembahyang di situ. Ini kira-kira mana dalilnya? Kata mereka, mana dalilnya? Nabi kita tidak pernah sembahyang di sana. Tidak. Yang pertama, tidak ada larangan kepada kita untuk kita melaksanakan sembahyang sunat mutlak ataupun juga sembahyang sunat, kecuali kalau pada waktu-waktu tahrim. Ini sembahyang pada pukul 9, sembahyang pada pukul 3, sembahyang pada pukul 3.30, sembahyang pada pukul 12 malam. Jadi dengan dalil atau juga daripada beberapa rangkaian ayat dan hadis, daripada beberapa rangkaian ayat dan hadis yang menganjurkan kepada kita untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya, dan tidak ada ibadah yang paling afdal daripada sembahyang. Seorang sahabat Nabi kita bertanya, "Ya Rasulullah," sebab ini sudah dijawab oleh mereka. Ada yang mengatakan mustahil, itu tidak mungkin berlaku. Ada yang komplain itu bukan kemampuan manusiawi, tentang Imam Zainal Abidin yang sembahyang sampai 1000 rakaat, tentang Imam Junaid yang sembahyang tiap hari 400
rakaat. Tentang Imam Ahmad bin Hambal yang sembahyang tiap hari 300 rakaat. Tentang beliau juga setelah udzur sembahyang sebanyak 150 rakaat. Kenapa sampai keluar fatwa dan mengatakan itu mustahil? Kenapa sampai keluar fatwa dan juga ucapan itu tidak akan mungkin? Karena dengan kita mengukur dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Boleh kita pastikan dengan kemampuan kita. Jadi semalam saya jadi imam baca sabis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian subuh tadi itu saya juga jadi imam baca alif lam mim tanzil dengan hal ata alal insani hinu minad dari. Itu Tuan Haji terasa pegang kaki kita nih. Itu baru dengan 2 surah tak panjang mana surah itu. Jadi kalau kita mengukur kemampuan daripada orang-orang saleh, kemampuan daripada orang-orang yang dekat di sisi Allah, yang dengan 1 detik dengan mereka mungkin barangkali sama dengan 3, 4, 5, 6 jam. Dengan ukuran waktu kita, oh itu mustahil. Mana boleh berlaku perkara-perkara seperti itu. Jangan langsung komplain, jangan langsung memprotes. Kita sudah pernah mengukur cerita ini, pernah mengukur kemampuan kita. Cerita ini bukan 2, 3, 4, 5, 6 orang manusia, tapi ribuan ramai yang puasanya saban hari, ribuan ramai yang sepanjang tahajudnya sepanjang malam, ribuan banyak yang khatam Al-Quran tiap hari. Kita baru saja baca Yasin, dah lenguh, dah letih, dah rasa-rasa kering tenggorokan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Penghujung kira-kira juz yang ketiga. Satu malam kita sembahyang dengan 3 juz, kaki kita sudah gemetaran, bergelidik macam itu gemetaran, badan kita goyang, mata kita terangguk-angguk mengantuk. Itu kemampuan yang ada pada diri kita. Tapi apakah juga semacam itu dengan orang-orang soleh? Masya Allah, tabarakallah. Bang boleh dah bersila. Terima kasih. Itu yang saya maksud tadi itu abang. Mungkin juga orang-orang yang di samping. Di rumah Allah kita duduk sopan. Sebab Sang Pencipta melihat kita sekarang ini. Allah yang kita harapkan, Allah yang kita mohon, kepada Allah kita meminta. Allah yang akan menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah. Dahulu pada bulan kemarin, maksud saya tahun kemarin 2014, bulan yang sama, tahun yang berbeda. Kenapa kita dilanda musim kemarau? Setelah hilangnya pesawat 370 atau 307, yang mana satulah yang betul, Boeing 777 sampai sekarang belum ditemukan lagi di mana adanya. Apa masih ada di Subang atau juga sudah hilang atau macam mana, kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Yang secara pasti kita dilanda musim kemarau panjang. Teknologi manusia ternyata seketika itu, yang walaupun kita ada duit, yang walaupun kita ada modal, yang walaupun kita punya kemampuan, yang walaupun kita punya kekayaan, tidak mampu untuk meneteskan 1 tetes air hujan daripada langitnya Allah Jalla wa'ala. Tahun ini hujan. Kemarin dengan petir-petirnya. Tadi malam pun juga hujan. Tadi siang pun juga hujan. Petang ini pun juga hujan. Oh, Allah nak tunjukkan, aku yang berkuasa, aku yang berkehendak, aku yang maha hebat. Yang berkata aku yang berkuasa, yang berkata aku yang maha hebat, yang dengan kita akan kembali ke pangkuan Allah Jalla wa'ala. Minta maaf dengan bahasa yang agak kasar sedikit, tapi itu adalah hakikat yang pada waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Saya sedih kalau saat ketika mendengar orang-orang tertentu ternyata boleh berdiri di hadapan Allah sampai 5-6 jam. Sampai tidak pernah tidur malam, sampai khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Kenapa Allah tak bagikan kekuatan yang seperti itu? Karena kita tidak sopan dengan Allah, karena kita tidak malu dengan Allah. Allah tak berkenan untuk memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita. Tapi orang-orang yang sopan, orang-orang yang bening, orang-orang yang bersih, orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, kamu tidak tidur, bukan tidur yang menjaga kesehatanmu. Kamu kurang makan, bukan makanan yang menguatkan dan yang memberikan tenaga kepadamu. Semuanya itu daripada aku. Nabi kita puasa bersambung, disebut dengan saumu al-wisal. Dari hari ke hari, Nabi kita puasa. Oke, mungkin hanya dalam beberapa waktu saja. Tengok ahli kahfi,
Allah tidurkan selama lebih daripada 300 tahun. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada yang berubah daripada fisikal mereka. Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah Jalla wa'ala kepada kita. Pertanyaan yang kita tanyakan, kenapa dengan kita goyang? Kenapa dengan kita mengantuk? Kenapa kita tidak sanggup? Padahal kalau berbicara tentang kemampuan atau juga tentang yang menunjang atau juga dengan fasiliti nikmat yang Allah bagikan dalam berapa ribu kali ganda apa yang Allah berikan kepada kita lebih daripada apa yang Allah anugerahkan kepada mereka yang terdahulu. Bagi jawaban untuk pertanyaan yang ini, kenapa kita tidak rajin datang ke masjid? Kenapa kita susah melaksanakan salat berjamaah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sound system yang dalam berapa ribu? Speaker yang secanggih apa? Peralatan kombinasi yang seperti apa? Lagu selawat mana yang dikumandangkan oleh salafun saleh, yang walaupun barangkali suaranya remang-remang, yang walaupun barangkali dengan peralatannya serba tidak lengkap, serba tidak cukup, tapi Masya Allah, tabarakallah, masjid mereka penuh dengan jamaah sampai ke sana. Kalau sampai digotong, kalau sampai dipapa, kalau sampai dibantu oleh 2 orang pun itu tidak problem. Kalau seandainya kaki sudah tidak dapat dilangkahkan, itu tidak menghalang mereka untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa tidak ada keyakinan dan kekuatan seperti itu dalam kehidupan kita? Sedikit halangan, mungkin lutut, mungkin juga jenuh, mungkin juga lenguh, tak larat dengan bahasanya, yang dengan kita sudah tidak datang, yang dengan kita sudah tidak hadir, yang dengan kita sudah tidak berkunjung. Masya Allah, tabarakallah, yang kadang-kadang baru saja kita memulakan aktiviti zikir, baru saja dengan kita membuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam, belum habis lagi, baru ayat yang pertama dah menguap. Mereka saban malam Imam Syafi'i. Siapa yang tidak pernah mendengar Imam Syafi'i khatam Quran tiap malam? Sayyidina Utsman khatam Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Tamim Dari khatam Quran juga dalam 2 rakaat sembahyang. Yang ingin kita pertanyakan, macam mana mereka punya kekuatan sehingga sampai tidak tidur malam saban hari, tapi mereka masih kuat. Kesehatan mereka masih pulih, tenaga mereka masih menonjang, sedangkan serba tidak ada, sedangkan rehatnya, tidurnya, makannya, minumannya, pakannya serba tidak cukup. Sebab yang berkehendak untuk mereka seperti itu adalah Allah Jalla wa'ala. Maka kita kalau memiliki peradaban yang mereka miliki, sopan, santun, hormat dengan para malaikat yang tidak nampak dilihat, dan Allah Maha melihat dengan hati, Maha melihat dengan keberadaan kita di sini, dan juga dengan orang-orang tua yang ada di sekeliling kita. Tua muda tidak ada perbedaannya. Bahasa saya, mungkin abang sebagai salah seorang daripada kekasih Allah yang pada hari kiamat nanti mampu untuk memberikan syafaat kepada 3, 4, 5, 600 orang daripada warga Ceras. Mungkin itu bukan suatu hal yang mustahil. Maka tidak sopan kalau saya hunjurkan kaki kepada abang. Maka tidak sopan kalau saya makan minum di hadapan abang. Itu ma'ani atau ma'ani al-ma'na yang tersemat di dalam hati para sahabat. Sehingga kalau pada waktu mereka duduk di masjid, coba dengar muslimin muslimat semuanya, saya tidak berkhayal untuk senantiasa selalu datang kemari, dan juga tidak berharap untuk dijemput kembali. Tapi amanah wajib saya sampaikan, sahabat Nabi kita ketika duduk di rumah Allah, ka'anna ala ru'usihimut tair, seakan-akan laksana seperti dengan burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Tijah kepada kiblat, masalah dengan sopan santunnya, karena tetamu-tetamu Allah ini orang-orang pilihan, tetamu-tetamu Allah orang yang tahu diri, tetamu-tetamu Allah yang memang memuliakan syair ad-din. Akhirnya esok hari, esok malam, lusa, petang, maghrib, isya, Allah mudahkan kembali untuk datang. Oke, yang tak pernah jumpa dengan saya, kita tak pernah berjumpa kan, betul? Kali pertama, kalau saya datang ke rumah abang, terus saya duduk secara sembarangan. Abang di rumah, saya dijemput datang ke rumah abang, saya langsung angkat kaki begitu. Agak-agak abang nanti jemput saya lagi, tak datang ke rumah. Secara jujur bang.
Kalau saya duduk hunjur kaki di rumah abang atau tidak sopan di rumah abang, apakah abang akan jemput saya kembali esok hari atau hari-hari yang akan datang? Demi Allah bang, kebanyakan orang jawabannya dia tidak akan jemput kembali. Kenapa? Sebab dianggap itu orang tidak hormat dan tidak sopan. Bagaimana kalau dengan Sang Pencipta? Abang tidak saya jemput kembali atau abang tidak menjemput saya kembali? Apa sih sebenarnya jasa abang kepada saya? Abang bagi saya makan? Tak. Abang bagi saya rezeki? Tak. Abang bagi saya hidup? Tidak. Abang bagi saya kesehatan? Tidak. Abang bagi saya panjang umur? Tidak. Semuanya itu daripada Allah. Tapi kenapa dengan kita boleh restu dan juga boleh beradab dengan makhluk, yang sementara kalau dengan Sang Pencipta kita tidak seperti itu. Yang kita harapkan bukan berarti kita duduk bersila terus-terusan di rumah, tidak. Ini yang saya maksud pada waktu kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan orang tua kami, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, remaja-remaji atau pemuda-pemudi kami, sahabat-sahabat kami memahami bahasa yang saya gunakan pada waktu kita dijemput Allah untuk menjadi tetamu istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Sembahyang belum lagi diwajibkan, sembahyang belum lagi diperintahkan. Macam mana Nabi kita mengimami para nabi-nabi dan rasul pada hari itu? Macam mana juga Nabi kita sehingga di RNA transit yang pertama di Bethlehem, transit yang kedua di Tursina, haitsu kallamallahu Musa taklima. Sembahyang 2 rakaat di situ, satu untuk memberikan kepahaman kepada masyarakat, asalkan masih terpayungi dengan dalil yang umum. Kemudian yang kedua, asalkan tidak beranggapan itu sebagai satu perkara yang disunatkan, tidak ada halangan dan larangan dengan kita melaksanakan sembahyang di mana saja kita ingin melaksanakannya, mungkin di kelab malam, tepi pantai. Nah, jadi kalau kita tanya, boleh tak sembahyang tepi pantai? Boleh tak sembahyang di kelab-kelab malam? Boleh tak sembahyang tuh di, katakan saja di Putrajaya, di mana tempat orang jogging, tempat orang senam aerobik. Hai, oh. Nah, kalau ikut landasan pandangan daripada mereka katakan baginda tidak pernah buat, sahabat juga tidak pernah buat. Belum ada riwayat yang kita temukan Nabi kita atau dengan para sahabat sembahyang di stadion. Tapi kok kenapa kita akur? Sebab karena kita tahu memang sembahyang merupakan satu amalan yang paling istimewa yang tidak ada tandingannya. Perkataan daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak akan takhalluf meninggalkan salat berjamaah melainkan orang munafik yang dikenal pasti kenipakannya. Sesungguhnya saya melihat sahabat-sahabatku dipapah oleh 2 orang laki-laki dan ditegakkan berdiri pada barisan shaf yang walaupun kaki tidak dapat dilangkahkan, tapi itu tidak menghalang mereka untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Itu daripada beberapa faktor. Faktor yang pertama taufik, faktor yang kedua hidayah, faktor yang ketiga kemudahan, faktor yang keempat keazaman, faktor yang kelima senantiasa terpancing dan juga terpanggil naluri kita untuk kita datang. Kenapa? Sebab Allah yang menghendaki mereka. Jadi saya juga berharap semacam itu agar kita termasuk orang yang selalu dikehendaki Allah untuk kebajikan. Ulama mengatakan dengan jawabannya, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, beribadahlah, rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang beribadah. Berarti sebelum Nabi kita menerima kewajiban sembahyang yang 5 waktu, memang sudah ada yang namanya sembahyang ikut syariat para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Nabi kita sembahyang di RNR, ini bahasa tidak ada dalam hadis, saya sederhanakan saja bahasanya, di tempat persinggahan tadi itu ikut panduan syariat para nabi-nabi yang terdahulu. Yang ingin saya kongsikan, sebab kawan-kawan kita terlalu melampau dalam masalah-masalah seperti ini. Tanya Datuk Mufti, Bapak Kiai,
Bapak Maulana, boleh tak dengan kita sembahyang 1000 rakaat tiap hari? Jawabannya, Rasul tidak pernah buat, sahabat pun juga tidak pernah buat. Itu dalalah, itu bid'ah. Begitu dengan jawaban yang paling dekat dengan mulut mereka. Sabar, dengar. Sembahyang, ya Rasulullah, Nabi kita berkata kepada Sayyiduna salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban, mungkin bahasa lebih kurangnya, awak nak akan apa dengan aku? Gitu kan? Betul dah bahasanya. Awak nak akan apa saja, nak akan apa dengan aku? Jadi kata Sayyidina Sauban, saya satu saja yang saya inginkan. Ingin duduk sekali dengan baginda nanti dalam surga. Duit tanah. Mau jadi Perdana Menteri? Tanah. Jadi ketua Jakim? Tanah. Jadi ketua rektor UAI? Tanah. Jadi ketua tanah. Jadi yang berhormat amat tanah. Jadi koprat juta tanah. Aku satu saja, nak dengan baginda nanti di dalam surga. Coba tengok jawaban daripada baginda. A'inna ala nafsika bikasrati sujud. Perbantukan, gunakan diri peluang hidupmu dengan banyak-banyak melaksanakan sujud. Artinya sembahyang. Kata banyak-banyak itu 1000, ya, 300, iya, 400, iya, 6000, iya. Artinya ikut kemampuan kita masing-masing. Jadi dari sana ulama kita dulu cukup bijak. Ulama kita sekarang bukan ulama yang saya maksud. Sebagian kita sekarang ini dengar cerita-cerita seperti itu langsung komplain melenting. Haram, tidak boleh. Sebab karena Nabi kita tak pernah buat. Para sahabat pun juga tidak pernah melakukannya. Sabar. Pesan Nabi kita kepada sahabat untuk banyak-banyak sujud. Kemudian yang kedua, Nabi kita mentarget dan juga menceritakan kepada para sahabat semuanya tentang kelebihan dan keutamaan sembahyang sunat yang kita laksanakan. Dengan pergerakan kita di waktu sembahyang itu akan menghakis dan juga akan menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita. Kemudian yang selanjutnya, ya qadha, sudah tentang halal dan haram, tentang ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan bagi Nabi disarankan untuk melaksanakan perkara yang baik. Dan Nabi kita akur dan Nabi kita sembahyang di sana pun juga sudah. Pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka, kenapa dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu berlakunya di malam hari, untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ke Baitul Maqdis untuk memberikan kesempatan untuk menguji kepada baginda Nabi tentang betul atau tidaknya kejadian itu. Sebab di malam hari Nabi kita tidak melihat ke Baitul Maqdis, Nabi kita tidak pernah pergi. Terakhir, waktu kita sudah berakhir, kenapa pula dengan Nabiullah Musa alaihissalam yang memberikan beberapa nasihat dan yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah dengan Nabiullah Ibrahim yang berada pada langit yang ketujuh? Pamada bimahda faradallahu alaika wa ala ummatik. Jadi kewajiban apa saja yang diwajibkan Allah ke atas umatmu? Nabi kita menjawab 50 salatan, 50 kali sembahyang. Kita boleh khayal lah kalau 50 kali sembahyang. Kalau bukan karena Nabiullah Isa yang 5 kali sembahyang pun ramai orang yang tak buat. 5 kali pun ramai yang tak buat. Baca pada kalau 50 kali. Kalau sekali sembahyang itu memakan waktu setengah jam, berarti 50 kali tidak kurang daripada dalam 25 jam. Bila untuk makan, bila untuk minum, bila dengan anak, bila dengan keluarga, bila dengan bisnis, bila dengan Petronas, bila dengan CMB, bila dengan habis waktu kita untuk ibadah. Masya Allah tabarakallah. Tapi rahmah daripada Allah Jalla wa'ala, setelah mendapatkan potongan-potongan 5 dikurangkan lagi dan dikurangkan lagi atas nasihat cadangan daripada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa berkata seperti ini, aku pengalaman dengan Banu Israel, badannya lebih besar, gagah perkasanya lebih meyakinkan, kekuatannya cukup menonjol, tapi justru dengan 3 waktu sembahyang yang diwajibkan Allah kepada mereka, ramai yang tidak
mampu melaksanakannya. Sallallahu tahfif, minta keringanan dengan Allah. Maka dengan baginda pun naik meminta keringanan daripada Allah Jalla wa'ala. Itu kita pernah tahu. Tapi kenapa tidak dengan Nabiullah Ibrahim? Kenapa? Kan tuan Nabi kita Nabiullah Ibrahim. Kenapa juga tidak dengan Nabiullah Ismail? Kenapa tidak dengan Nabiullah Adam? Kenapa tidak dengan Nabiullah Yusuf? Banyak para nabi-nabi yang boleh memberikan cadangan atau pandangan seperti itu. Siapa di kalangan para nabi-nabi dan rasul yang mendapatkan gelaran sebagai kalimullah? Nabiullah Ibrahim salah satu daripada ulul azam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Nabiullah Musa kalim, orang yang berbual-bual, yang meminta kepada Allah untuk melihat zat Allah yang Maha Agung, yang bercakap-cakap. Jadi ya lebih kurang kalau orang itu bersifat kalim mesti jadi seperti peguam, senang cakap, senang ngobrol, senang menyarankan itu dan ini. Itu diantara daripada asbabnya kenapa Nabiullah Musa yang menyarankan untuk baginda mendapatkan keringanan daripada Allah. Ahbabana fillah. Kalau seandainya puasanya tak banyak mana, Senin Kamis kita jarang-jarang puasa. Kalau juga dengan infak dan sedekahnya tak banyak mana, jarang-jarang kita bersedekah. Kalau dengan kita belum pernah datang ke Mekah untuk haji dan umrah karena kemampuan yang tidak menunjang, itu oke-oke saja. Tapi jangan sampai dengan sembahyangnya tidak dijaga dengan baik. Sebab sembahyang itu sebagai figur, sembahyang itu sebagai imam, sembahyang itu lokomotif, gerbong kereta api yang panjang, kemana kepala, maka dengan gerbong-gerbong di belakang itu akan ikut. Kalau kepala dah masuk, gerbong-gerbong di belakang akan ikut bersama. Begitulah perumpamaan antara sembahyang dengan amal-amal ibadah kita lainnya. Hada wabillahi taufik. Silahkan yang ada sembarang soalan, dan saya minta maaf atas teguran yang saya sampaikan tadi, sebab saya menganggap abang itu seperti adik saya, yang samping-nyamping itu seperti orang tua saya. Daripada kita begaduh nanti pada hari kiamat, kenapa kamu tidak memberikan sedikit masukan pencerahan tentang adab-adab di rumah Allah Jalla wa'ala? Itu bermasalah nanti, resikonya besar kalau sampai dengan kita tidak saling nasihat menasihati, yang saat ketika kita sedang menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Hada wabillahi taufik. Silakan yang ada sembarang soalan. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Oke, makasih Tuan Haji. Apa hukumnya zikir cara dangdut, karaoke, senam aerobik, tepuk tangan dengan alat-alat musik, lompat sana lompat sini seperti monyet, goyang-goyang? Itu bagaimana kira-kira? Allah. Oke, terima kasih Tuan Haji. Insya Allah memang cadangan nak menjelaskan sebenarnya. Jadi macam mana? Satu, dengar Tuan Haji. Satu, para sahabat Nabi diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis, di antara yang menyebutkan tentang hakikat itu Al-Imam Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitab Hayatus Sahabat. Orang-orang tabligh tahu betul kitab itu, sebab itu diantara daripada kitab rujukan dan yang dibaca sama mereka. Di dalam kitab Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat itu menceritakan tentang keadaan para sahabat pada waktu mereka berzikir. Secara khusus selepas sembahyang subuh, kanu yatamayalun, mereka lenggang-lenggok, katamayulil alsan, seperti dengan lenggang-lenggoknya gerakan daripada dahan kayu saat ketika ditiup angin. Jadi kata ulama, kalau hanya sakat dengan lenggang-lenggok seperti pada masa kita berzikir,
Dulu tuan kita masa subuh, lepas main subuh zikir, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hal setakat yang macam itu saja, atau seperti budak-budak tahfidz, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-thariq. Kalau dengan zikir yang teratur, tidak menyerupai dangdut, tidak menyerupai karaoke, dansa, atau juga dengan lagu-lagu rock, insya Allah itu tidak mengapa. Jadi pergerakan yang sewajarnya, bukan melompat-lompat Tuan Haji, yang melompat-lompat pusing sana pusing sini, lompat sini, itu orang gila Tuan Haji. Itu bukan berzikir, itu orang gila. Itu tidak sehat, tidak waras. Atau juga sampai dengan tepuk tangannya, tidak. Ulama mengatakan hukumnya antara makruh atau haram laki-laki bertepuk tangan. Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innamat tasbiqu lin nisa. Tepuk tangan itu hanya untuk perempuan saat ketika mengingatkan imam yang tersalah atau untuk menegur bacaan daripada imam. Laki-laki at-tasbihu lirrijal, subhanallah. Kalau pada waktu kita kagum, kalau pada waktu kita kaget, kita mengucapkan subhanallah. Kalau dengan perempuan tepuk tangan. Di samping juga tepuk tangan itu adalah cara orang-orang Quraisy dan juga orang-orang kafir di waktu mereka tawaf. Wa ma kana salatum indal baiti illa bukaan wa tasdiya. Sembahyang mereka, tawaf mereka di sekeliling Ka'bah bersiul dengan sambil bertepuk tangan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya ulama-ulama kita dahulu mengulas laki-laki bertepuk tangan hukumnya antara dua, ya imma haram karena menyerupai perempuan, ya imma hukumnya makruh. Yang mu'tamad, yang kuat pendapat yang mengatakan itu hukumnya makruh. Jadi tidak sepatutnya. Jadi misalnya la ilaha illallah, la ilaha, nah, itu sudah menyerupai tepuk tangan pada masa senam aerobik. Tapi kalau hanya setakat linggang-lingguk yang sewajarnya, Pak Haji, kalau pergi ke Mesir, ke Syria, bahkan saya pernah menghadiri majlis Tariqah Naqsabandiyah di rumah Syekhuna Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani. Kita berpegangan tangan, Allah, Allah, Allah. Jadi teratur macam itu, bukan lompat sana lompat sini. Yang secara teratur, rapi, elok dan cantik. Pernahkah ada di kalangan para sahabat yang seperti menari dengan bahasa kita? Iya, ada. Di antaranya itu dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Saat ketika mendengar Nabi kita bersabda, asbahta khalqi wa khuluqi, yang dengan kamu tuh mirip seperti fisikal dan juga seperti perangai dan perilaku aku. Jadi karena Nabi kita ucapkan semacam tuh, kamu tuh mirip seperti aku, fisikalmu dan juga dengan akhlak perangaimu. Maka dengan bilang terlampau seronok. Budak kecil kan kalau pada waktu kita sanjung-sanjung puji, linggang-lenggok di depan kita. Jadi itu asal muasal menari atau rakasat. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rakasat atau ar-raksu pada masa berzikir. Jadi kita sederhanakan bahasanya. Kalau seperti lagu jazz, kepala di bawah, kaki ke atas, atau juga seperti dangdut dengan goyangannya, atau juga dengan dansa bergerak seperti apa, itu memang konform hukumnya haram karena menyerupai gerakan dalam hiburan. Sementara kalau dengan pergerakan yang sepatutnya, yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, tidak ada dalil dan juga tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Tapi mungkin saja itu satu perkara baru di negara kita. Jadi mungkin ada rekaman-rekaman dengan tarikah-tarikah tertentu. Kalau gerakan yang seperti gerakan orang gila, orang yang sedang mabuk disebabkan kena minuman, kokain dan heroin, atau dengan ekstasi, memang itu konform tidak boleh. Tapi kalau dengan pergerakannya secara teratur, rapi, ke muka atau ke belakang, baik pada waktu kita baca Quran atau pada waktu kita bertasbih, maka tidak ada alasan dan tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya haram. Itu insya Allah boleh-boleh saja, sebab itu kena keasikan kita pada waktu. Jadi kita pun ya hanana, misalnya seperti itu, ya hanana, ya hanana, ya kan kepala lingkar-lenggok. Itu biasa, wajar-wajar saja, asik. Orang asik nak buat lagu mana? Memang begitulah keasikannya. Kadang-kadang tangan bergerak, kadang-kadang kaki. Jadi secara spontan pergerakan yang berlaku.
Kemudian yang kedua, untuk lebih asik dan juga supaya lebih semangat. Jadi kadang-kadang lantunan daripada zikir itu disertai dengan kasidah. Mama dalil khairil khalqi yadan ahadun Allah Allah Allah. Nah, tuh jadi kasidah sekaligus dengan lantunan zikir, cantik dan bagus. Itu saya dengan mata kepala saya sendiri melihat tarikah bukan yang melampau, Naqsabandiyah bukan yang merapu, bukan dengan dakwat itu dan ini. Tuh pernah saya menghadiri majelis semacam itu pada masa di Mesir dan juga pada masa di Mekah, yang pada malam hari itu dihadiri oleh kumpulan daripada para ulama-ulama besar, seumpama Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani, dan juga dengan Habib Al-Attas rahimahumullahu ta'ala, dan juga dengan ulama-ulama lainnya. Yang lain Haji biar belakangan hati. Oke. Dikatakan Islam tidaklah menggalakkan taklid kepada manusia kerana firman Allah SWT, ittabi'u ma anzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Jadi dinyatakan bahwasanya manusia tidak digalakkan untuk taklid kepada manusia, sebab karena dengan manusia diperintahkan untuk kita mengikuti aturan-aturan dan juga dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Jadi bagaimana kira-kira? Jadi seperti yang saya katakan tadi pagi, kita kena klasifikasikan, kita kena pilah-pilahkan, klasifikasi, pilah-pilahkan manusia yang hidup di permukaan bumi ini, maksudnya di kalangan kaum muslimun, di kalangan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, klasifikasinya seperti apa? Golongan orang-orang yang mujtahid, golongan para alim ulama, golongan orang-orang yang berkemampuan. Memang sepatutnya dengan mereka secara direct mengambil hukum hakam daripada Quran dan hadis. Sementara orang-orang yang seumpama kita, kalau disuruh mengambil hukum hakam daripada Quran dan hadis, kalau kita belikan Al-Quran selengkapnya, hadis secukupnya, ada Bukhari, ada Muslim, syarah-syarahnya, suruh dengan kita istimbat hukum daripada Al-Quran dan hadis. Kita buat apa di situ? Paling kita tengok tulisannya, ini kalarnya bagus nih, masya Allah, tabarakallah. Oh, ini coba nih kuning nih, masya Allah. Ini cetakan Beirut, ini cetakan Jakim yang ada mat semacam ini. Itu saja kita boleh. Jadi kalau seandainya kita nak memastikan tentang cara berwudu seperti apa, coba ambil langsung hukum hakamnya daripada Al-Quran dan hadis. Mungkin kita tidak mampu. Jadi golongan yang semacam ini, golongan yang Allah wajibkan kepada mereka untuk bertanya kepada ulama. Atau macam ini saja dengan jawabannya. Secara pasti apakah para sahabat-sahabat Nabi kita semuanya mujtahid? Tidak. Yang jadi idola mereka ada yang bertanya kepada Ibni Mas'ud, yang bertanya kepada Ibni Abbas, yang bertanya kepada Ibni Umar, yang bertanya kepada Sayyidina Umar, yang bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, yang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anil jami. Buktinya mana? Buktinya hanya kira-kira dalam 130-an sahabat saja yang dinukil daripada mereka jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Untuk yang selebih daripada 130 tadi itu, kenapa tidak ada pertanyaan kepada mereka? Kenapa juga tidak ada jawaban daripada mereka? Sebab mereka bukan golongan yang ditanya, justru mereka golongan yang bertanya. Berarti taklid itu sejak daripada zaman sahabat. Bahkan saat ketika Nabi kita masih hidup lagi, mereka mempertanyakan hukum hakam. Kalau tidak berpulang untuk menanyakannya langsung kepada baginda Nabi, mereka tanyakan kepada para sahabat yang lebih tahu daripada mereka. Berarti seumpama kita di Indonesia, di Malaysia, di Nusantara secara amnya bertanya kepada ulama, bertaklid dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, itu tidak berarti dengan kita bertaklid kepada pandangan dan pendirian daripada beliau. Kita bertaklid kepada Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i punya kemampuan untuk memahami hukum hakam dan mengistimbatnya, mengambilnya secara langsung daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kata Salafi, kenapa taklid kepada tidak mazum? Udah langsung ambil Quran, tuh Qurannya silakan saja.
Tunjukkan di situ tentang hukum hakam yang berkenaan dengan riba. Perincikan hukum hakam yang berkenaan dengan puasa. Tidak akan mampu sebab itu memerlukan beberapa waktu dan pengorbanan dan kajian. Ya Allah, kenapa susah-susah sangat? Bagikan handphone rusak, tolong perbaiki. Pandai dia memperbaiki. Kita tak ada pengalaman dengan handphone. Kalau orang tidak pandai masak, kita suruh masak, hangus semuanya. Orang tak ada pengalaman dalam perobatan. Haji, saya sakit. Sakit apa, Syekh? Sakit lah. Jantung, kadang-kadang rasa kurang nyaman, rasa susah di sini. Kadang-kadang kepala. Terus kita tanya kepada orang yang tidak tahu. Kata dia, tak apalah, ijtihad lah. Ambil sajalah Syekh obat daripada farmasi. Syekh pilih sendirilah, situ ijtihad lah. Ijtihad macam mana? Saya tak ada pengalaman tentang obat-obatan. Kalau saya paksakan juga untuk berijtihad, saya akan mati, hancur, musnah, binasa. Macam itu juga kasat ketiga dengan mereka mewajibkan ijtihad kepada orang-orang awam. Mana rasionalnya? Ya ketika untuk perobatan jasmani saja kita jumpa pakar spesialisnya kepada dokter pakar. Juga dalam masalah handphone ada kelangnya, ada bengkelnya, ada orang-orangnya. Macam itu juga dengan bengkel kereta, ada orang-orang yang pandai untuk memperbaikinya. Tapi untuk urusan agama semuanya disuruh berijtihad, tidak boleh taklid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka cemburu dengan mazhab yang 4, tapi dalam waktu yang sama kecemburuan mereka itu nanti akan mewujudkan wujudnya 1.001 mazhab di Malaysia. Kenapa? Masing-masing berijtihad. Ada yang kiblatnya ke sana, ada yang kiblatnya ke situ, ada yang kiblatnya ke entah macam mana. Alhasil agama jadi tidak keru-keruan kalau mereka tuh dibebaskan untuk berijtihad. Bukan dalil pasti, tapi sekedar supaya kita boleh paham. Kan kalau pada itu dengan kita ikut pemandu bas yang akan membawa kita ke Kelantan dari sini. Selepas masuk bas, kalau kita tidur senyenyak-nyenyaknya pun, pukul 4 pagi buka mata sudah ada di Pasir Mas, sudah ada di Kota Baru. Dia lewat mana tak kisah, urusan dia. Dia tahu jalan. Macam itu juga dengan ulama. Coba kalau seandainya dengan imamnya GPS seperti tadi itu, kalau masuk ke ceras ini akan sesat dia. Padahal dia sudah tahu sebenarnya. Itu pun boleh menyesatkan. Bagaimana kalau dengan kita tidak tahu langsung? Bagi kereta suruh mandu sendiri. Saya orang Bogor pun kadang-kadang saya sesat, apalagi kalau dengan di KL. Kenapa kalian memaksa-maksa orang harus berijtihad? Kesihanilah umat ini. Rujuk ulama, rujuk orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu di sepanjang waktu, saat dan tempat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati, masih terdapat kumpulan daripada umatku yang berpegang teguh dalam kebenaran sampai kepada hari kiamat. 10 menit terakhir, silakan. Ada soalan? Oh, ya Haji. Dua soalan boleh. Jangan JST. Wahabi. Apa kesannya Wahabi? Oh, kayaknya Haji ini marah sungguh dengan Wahabi. Syiah. Saya sudah berluasa di Malaysia, mungkin di Indonesia bersama. Sama, sejak dulu lagi. Oh. Jadi kalau adakah pahaman Syiah ini betul di sisi Islam? Kalau tak betul, kenapa dia boleh mengerjakan haji di Mekah? Allah. Dulu saat ketika Nabi kita menaklukkan kota Mekah, tidak ada ke orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir pada saat ketika itu. Jadi, oke Tuan Haji, terima kasih banyak. Pertanyaannya kesan, imbasan negatif dan kesan buruk pahaman Wahabi yang menular, yang tersebar, yang maharajalela di tempat kita.
Allah. Tuan Haji pernah ke Indonesia? Pernah ke Medan? Pernah ke Aceh? Pernah ke tempat-tempat yang dimasuki sama Salafi dan Wahabi atau ada kumpulan Muhammadiyah? Tuan Haji akan saksikan kalau saat ketika kumpulan itu masuk di mana saja, mesti jamaah akan terbagi kepada dua. Mesti jamaah itu akan jadi kacau bilau. Mesti dengan suasana keadaan di masyarakat akan menjadi tegang. Jadi kita disuruh untuk kita saling harga menghargai, hormat menghormati, mulia memuliakan, saling mahabbah, saling penghargaan, saling toleransi. Dua sahabat Nabi berbeda pendapat, dengan kedua-duanya Nabi kita berikan sanjungan dan pujian. Kata Sayyidina Umar, pancong leher semuanya. Sebab mereka-mereka yang jadi tawanan kita sekarang ini, yang mengusir kita daripada Mekah, yang merampas harta kekayaan kita, yang memusuhi akidah kita, saya cadangkan, pancung leher mereka semuanya. 70 orang tawanan. Nabi kita senyap, tak komen apa-apa. Nabi kita dengan saran daripada Sayyidina Abu Bakar, saya menyarankan yang mampu-mampu di kalangan mereka kita minta untuk bertebusan. Yang tidak mampu untuk mendidik putra-putri kita, mengajarkan membaca dan menulis, Nabi kita condong dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Tapi dalam waktu yang sama Nabi kita sokong kedua-duanya. Kamu Umar sama dengan Nabi Allah Nuh saat ketika mendoakan kehancuran kepada pengikut-pengikut beliau karena tidak patuh dan taat. Kamu Abu Bakar sama dengan Nabi Allah Isa. Kalau kau seksa mereka, mereka itu hamba-hambamu juga. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, dan kalau kau ampunkan, engkau Maha Pengasih dan juga Maha Pengampun. Itu dengan Nabiullah, dengan baginda Nabi, dengan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban komen positif kepada dua orang sahabat Nabi kita yang berbeda pendapat. Orang Salafi tidak semacam itu Tuan Haji. Satu aibnya mereka itu yang saya perhatikan. Kalau seandainya bercerita tentang Wahabi, saya rasa mungkin saya diantara daripada orang-orang yang paling tahu tentang mereka. Sebab saya duduk lama di Mekah dan berguru juga dengan mereka, juga sekaligus berguru dengan guru-guru yang lain, dengan guru yang lain. Jadi tentang tawasul, tentang ziarah kubur, tentang istighasah, tentang isti'anah, atau juga tahlil, kenduri arwah, qunut, niat nyaring, zikir, yang senantiasa dipermasalahkan sama mereka dengan berdada sempit, dengan pemikiran yang sempit, dengan pemikiran dan wawasan yang tertutup, yang sehingga dengan kita di mata mereka sesat. Di mata mereka kita ini berada pada posisi yang tidak benar. Yang benar itu siapa? Kebenaran itu kalau saat ketika dengan kita ikut pandangan mereka. Akidah yang benar kalau pada waktu kita berakidah sebagaimana akidah mereka. Jadi sebagai neraca daging dan timbangannya, kamu benar kalau kamu ikut aku, kamu salah kalau kamu tidak ikut aku. Kalau ada ingin menjadi sebagai seorang muslim yang sejati, maka akidah kamu, ideologi kamu harus macam mana aku. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab, kira-kira 1000 tahun yang sebelumnya, umat ini tidak ada akidah kan? Tidak ada pendirian kah? Tidak ada ulama kah? Tidak ada hufaz kah? Sebelum adanya Syekh Al-Albani yang didewa-dewakan, yang hadis-hadis Rasul kepastian tentang kedudukannya sahih, hasan, dhaif, maudhu itu kepada Syekh Al-Albani. Sebelum Syekh Al-Albani tidak ada ke ulama Al-Qustulani, Al-Asqalani, As-Suyuti, Al-Mizzi, Al-Iraqi. Itu semuanya ulama-ulama hebat, 1000 kali ganda lebih hebat daripada Al-Albani. Apakah ulama tidak ada pendirian atau tidak ada prinsip? Jadi yang secara pasti kesan buruk daripada Wahabi, satu, akan memecah belahkan umat. Yang kedua, kita dipandang sesat. Yang ketiga, mereka merasa betul dan benar. Yang keempat, wal iyadu billah, tidak mustahil sejarah akan terulang kalau pada waktu mereka berkuasa, yang bertawasul, yang berdoa di hadapan kubur, Allahumma salli ala man minhum syaqatil asrar wa anfalaqatil anwar, atau yang membaca salawat Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai'a. Kata mereka itu berbau syirik.
Kalau dikatakan orang itu musyrik berarti halal darahnya, tidak mustahil Tuan Haji. Mereka akan gunakan kekerasan seperti ISIS sekarang ini. Orang pada dipancung lehernya karena bab tawassul. Itu hanya ikut pahaman kalian, orang-orang itu sesat. Tapi ikut pahaman yang lain, mereka berada pada posisi yang benar. Dan dalil-dalil argumentasinya pun juga lengkap dan cukup. Justru menyokong, mendukung pendapat jumhur ulama. Jadi tentang berdoa menghadap kubur, kalau dengan mereka ya imam hukumnya haram ataupun juga syirik. Itu semua ulama Tuan Haji, mazhab 4. Mazhab 4 ini dalam berapa? Lebih daripada 1 billion umat Islam yang menganut atau yang ikut mazhab 4. Takkan semuanya itu dikatakan sesat. Hanya yang selamat itu Salafi dan Wahabi saja. Hanya yang selamat itu kalau kita ikut pandangan dan juga ikut ideologi atau pendirian daripada mereka. Kenapa? Mereka merasa lebih yakin dan monopoli kebenaran, sedangkan kebenaran itu adalah milik kita, milik umat semuanya. Kita nak toleransi. Kita tidak ingin memaksakan Wahabi harus ikut kita, baca zikir nyaring, baca kunut, tahlil, atau juga berdoa beramai-ramai. Kita tidak memaksakan mereka agar ikut kita, tapi kita menghimbau kepada mereka slow sikit, tata anak, ruwaidan alamahlah. Anda jangan keburu-buru, jangan terburu-buru mengkafirkan, menyesatkan, menyalahkan orang-orang yang Anda belum pernah membaca dalil dan argumentasi, hujah-hujah lawan yang beranggapan atau yang berpendapat berbeda dengan pendapat-pendapat kalian. Yang kita inginkan tidak lebih daripada bertoleransi saja. Tapi macam manapun dengan Wahabi kita masih banyak kesamaannya. Kalau dengan Syiah memang tidak ada bahasa toleransi. Sebab itu bukan lagi tentang masalah fikih. Itu sudah menyentuh tentang ideologi, sudah berkenan tentang akidah. Al-Quran yang ada dengan kita tidak cukup. Yang cukup nanti dengan Imam Al-Muntazar. Kemudian dengan sembahyang 3 kali sehari. Jumat tidak wajib kecuali setelah munculnya Imam Mahdi. Kemudian para sahabat semuanya dicaci dan dicerca. Bahkan yang ghulu, yang melampau di kalangan mereka, ada yang menuhankan Baginda Ali, ada yang mengatakan malaikat Jibril terkeliru dalam menyampaikan wahyu, tambah kembali dengan mut'ah. Mut'ah mereka itu adalah zina. Jadi yang dikatakan dengan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, para habaib di kalangan Syiah, itu tidak dapat dipastikan. Kenapa? Sebab cara mereka bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Seseorang kadang-kadang kalau pada masa menamu, kalau pada waktu dia menamu ke rumah kawannya, terus dia ternampak dengan istri kawannya nampak lawa, cantik, mempesona. Dia boleh meminta kepada temannya tadi itu, boleh tak kira-kira dengan saya mutahan dengan istri awak dalam seminggu? Oh, oke, Masya Allah, tabarakallah. Kurang asam. Itu zina. Macam mana tidak? Tapi itu daya tarikan yang paling hebat. Pemuda-pemudi kita tertarik dengan Syiah bukan karena ideologinya yang serong, yang salah dan yang menyimpang, tapi adanya mut'ahan. Malam hari ini dengan siapa, besok boleh dengan siapa, boleh berganti-ganti pasangan. Bukan seperti ala kita semuanya. Kalau ala kita hidup dengan istri, alaiha nahya wa alaiha namut, dengan dia hidup dan mati untuk selama-lamanya, kecuali kalau pada waktu kita bercerai. Oke, terakhir 3 orang. Tadi ada 2 orang, 3. Terakhirlah. Tak kisah yang keberapa pertanyaannya. Cukup Tuan Haji. Tentang Syekh mau tambah lagi kah? Tambah lagi karena waktu pukul 10 nanti. Haji, kenapa? Ya Allah Tuan Haji. Di Mekah, di Madinah memang di sana ada tulisan mamnu li ghairil muslimin, dilarang kepada selain daripada orang Islam. Jadi kalau sampai kesempatan, sampai ke perbatasan situ, memang non muslim tidak dibenarkan masuk, itu betul. Yang walaupun Nabi kita bersabda keluarkan orang-orang Yahudi daripada Jaziratul Arab, daripada kepulauan Arab, tapi mereka masih ada di Jeddah, mereka masih ada di Taif. Yang tidak boleh itu hanya kawasan tanah haram saja, yang dengan mereka tidak diperkenankan masuk.
Ya Arhamar Rahimin, Tuan Haji, jangankan hanya setakat dengan pemikirannya yang tidak betul, yang tidak sembahyang pun kerajaan Arab Saudi karena dengan hubungan diplomat, kena maslahah daripada tiap negara. Jadi yang walaupun mereka tahu, bahkan pernah secara terang-terangan Rafsanjani pernah mencerca dan mencaci maki baginda Abu Bakar dan juga baginda Umar, yang pada hari Jumat itu Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi yang bertugas untuk menjadi khatib dan imam. Jadi pada masa khutbah beliau bantai Syiah, dan beliau sebutkan di antara fadail, kemuliaan dan kelebihan Sayyidina Abu Bakar dan Umar secara spontan. Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lagu yang macam itu tuh, lembut. Syekh Al-Ustadz Dr. Ali Abdurrahman Al-Huzaifi itu dibuang oleh Khaja Fahad. Jadi lama terpencil, diberhentikan sebagai khatib dan imam. Kenapa? Karena menyalahkan Rafsanjani di atas mimbar. Jadi masalah kerajaan Arab Saudi, satu kan Syiah yang mengatakan dengan revolusinya, yang mengatakan kalau revolusi Islam itu bukan satu perkara yang tersembunyi. Arab Saudi tahu ajaran mereka, pemikiran mereka, ideologi mereka itu seperti apa. Tapi dengan yang namanya hubungan diplomat dengan Israel pun mereka bekerja sama. Ayo, nak buat lagu mana? Pada waktu berlakunya perang teluk antara Irak dengan Kuwait, siapa yang didatangkan ke Arab Saudi? Amerika, Perancis, British, semuanya orang-orang kafir dibawa ke situ. Nah, jadi ini bukan lagi cerita boleh atau tidak bolehnya. Sekarang ada yang namanya hubungan diplomat, hubungan maslahah antara dua negara, dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan. Kalau tidak, macam mana yang dengan negara Islam seperti Arab Saudi menjemput orang-orang daripada non-muslim untuk menghancurkan pasukan Irak? Kalau memang harus juga dengan kita mengharapkan bantuan daripada luar, boleh kita minta bantuan dengan Mesir, minta bantuan dengan Maroko, minta bantuan dengan Malaysia ke Indonesia ke. Kita ada PBB, dan daripada negara-negara Islam masih boleh bantu ketenteraan kepada Kuwait saat ketika itu. Tapi yang berlaku tidak seperti itu, sehingga dikatakan sepanjang dalam berapa km tepi-tepi pantai itu tercemarkan dengan pelacuran dan juga dengan minuman keras. Tuan Haji, ini pada tahun, lupa saya tahunnya, pada waktu Irak merampas atau juga menjajah Kuwait pada beberapa tahun yang lalu, yang pada saat ketika itu saya masih di Mesir. Jadi cerita dibenarkan itu sama sekali tidak boleh atau tidak dapat kita jadikan sebagai hujah bahwasanya ajaran Syiah itu betul. Kenapa? Sebab kita tidak melihat hubungan diplomatnya dengan negara-negara luar, tapi yang kita lihat akidah dan pendirian mereka sendiri. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah